wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, alim ulama, jati pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, yang besar tak sebut gelar, yang kecil tak sebut nama, yang hadir di Masjid Sa'd bin Mu'az radhiyallahu anhu Tanjung Rambutan, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, dengan nikmat, taufik dan karunia-Nya, kita kembali bisa menyambung kaji kita, menambah insyaallah pundi-pundi pahala dengan duduk tak berapa lama antara maghrib sampai isya, lebih sedikit. Mudah-mudahan kita jalani dengan ikhlas karena Allah, mengharap ridha dan pahala dari Allah. Semoga pertemuan ini dirahmatinya dan perpisahan kita dijaganya, dan setiap kita mendapatkan janji pahala dan bingkisan daripadanya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat dirahmati Allah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah membimbing kita, mengajarin kita, sehingga sampailah agama ini kepada kita segar dan tinggal kita nikmati. Terang jalannya sehingga mudah kita lalui, ringan syariatnya sehingga tidak terlalu membebani. Ma'asyarul kiram, salawat dan salam bersambung pula kepada keluarganya, anak istri, kerabat, keturunannya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia mengikutinya sampai hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk di antaranya, amin. Jazakallahu khair. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menyambung kaji kita yang kemarin, anwa'ul ibadah, yaitu macam-macam ibadah yang hanya boleh diberikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan kalau diberikan kepada selainnya maka kita sudah membuat suatu kezaliman kepada Allah, yaitu syirik, memberikan hak Allah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, yang pertama sekali disebutkan oleh penulis kemarin adalah ad-du'a. Adalah ad-du'a itu doa. Nah, yaitu memberikan atau berdoa kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala, termasuk menyekutukannya, karena doa itu adalah ciri khasnya ibadah, ciri khas ibadah, sampai Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut ibadah dengan sebutan doa. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, janganlah berdoa kepada Allah bersama dengan berdoa kepada selainnya. Berarti ibadah, doa adalah disebut dengan ibadah pula. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian al-khauf, yaitu takut. Takut di sini adalah yaitu takut yang bukan takut yang tabi'i, takut yang sifatnya fitrah kita kepada sesuatu yang kita takuti, tapi takut yang lebih daripada itu, yaitu takut yang lebih daripada takut kepada misalnya seseorang takut kepada harimau, takut kepada orang yang jahat dan sebagainya. Tapi takut di sini adalah takut yang hanya boleh diberikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah,
Wa dalilul khawfi qawluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, yaitu orang-orang kafirin dan musyrikin yang memerangi kalian. Wa khafuni in kuntum mu'minin, tapi takutlah kepadaku jika kalian adalah orang yang beriman. Jika kalian adalah orang yang beriman. Awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya syaitan itu kerjanya hanyalah menakuti orang-orang yang setia kepadanya. Ya, orang-orang yang setia kepada syaitan ditakut-takutinya, ditakut-takuti oleh syaitan dan mereka mengikutinya. Sedangkan orang-orang beriman dah takutnya hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Misalnya syaitan menakut-nakuti kalau kamu rajin ke masjid nanti kamu tidak naik pangkat misalnya, sebab pimpinan kamu sekarang itu orang tidak suka orang yang rajin ke masjid, lalu dia tinggalkan. Nah, itu kerjaan syaitan. Orang yang wala kepada syaitan menerima itu. Sedangkan orang yang takutnya kepada Allah tidak. Walaupun kadang-kadang yang ditakut-takuti itu betul-betul terjadi, yang dia takuti itu, sedangkan yang tidak takut pada syaitan itu justru yang selamat. Ada dua orang pekerja, ya sudah tingkat di bawah manajer lah. Jadi diberi tugas luar oleh kantornya, direkturnya atau manajer utamanya orang Taiwan. Diberi tugas keluar dua orang ini. Dalam perjalanan pulang masuk waktu asar. Waktu asar kan tutup kantor kan. Jadi otomatis dia kan harus cepat melapor sebelum jam tutup. Nah, yang satu mengatakan kita berhenti dulu sholat, lepas itu ke kantor. Yang satu bilang dah, nanti kita kena marah oleh manajer kita orang non muslim Taiwan, masya Allah. Yang satu tetap singgah di masjid dan sholat asar berjamaah. Yang satu tidak takut sama manajernya, sehingga dia mengejar bertemu manajer dulu. Sholat kan bisa kapan saja kan, itu kan sholat bisa kapan saja. Akhirnya apa? Yang dulu itu dia duluan sampai, ditanya oleh manajer, kenapa kamu terlambat? Kan terlambat juga dia. Kenapa terlambat? Alasannya macet di jalan. Kalau gitu kamu dipotong gaji 2 hari. Masya Allah. Sudahlah, takut cepat, tapi dia yang kena hukum. Sedangkan tinggal sholat, yang sehingga sholat tadi itu kan lebih lambat datangnya. Lalu tanya lagi sang manajer, kamu kenapa terlambat? Jawabannya, tadi pas saya sedang di jalan azan, orang azan. Akhirnya panggilan azan itu memanggil saya untuk ke masjid. Saya sholat dulu berjamaah, lepas itu baru saya menuju ke sini. Kalau gitu silakan masuk, tidak kena hukum. Jadi kadang mengikuti syaitan ini rugi kita. Yang ngikuti syaitan rugi. Akhirnya yang tadi takut sama syaitan, dia kena hukum, kena denda, potong gaji 2 hari. Kalau gaji sempat 2 hari 2 juta, 4 juta potongnya mana? Kalau kecuali gaji 20.000 sehari tidak begitu terasa, tapi bagi yang tidak boleh terasa sekali. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi innamas syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Syaitan itu suka menakut-nakuti orang-orang yang setia kepadanya, yang takut kepadanya. Sedangkan orang beriman tidak. Allah katakan fala takhafu, jangan takut sama syaitan. Syaitan itu kan takut rezeki kita berkurang, padahal pemberi rezeki Allah. Syaitan itu menakut-nakuti kita akan cepat mati, ya kan? Padahal mati itu di tangan Allah. Syaitan itu menakut-nakuti kita kalau melamar tidak laku, ya kan? Padahal laku tidak laku itu di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan sebagainya. Banyak syaitan itu mengatakan itu.
Dia kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi orang yang takut kepada Allah, yang beriman kepada Allah, mereka meninggalkan itu semuanya. Jadi kaum muslimin, dan yang dituliskan untuk kita tetap untuk kita, dan yang dituliskan untuk menimpa kita tetap menimpa kita. Oleh sebab itu lebih baik takut kepada Allah, wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kalian kepadaku kalau kalian orang beriman. Di sini Allah menafikan iman dari orang yang memilih takut kepada syaitan daripada takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi sejauh mana ketakutannya, sejauh itu pula berkurang imannya. Kalau sampai takutnya menanggalkan dan meninggalkan agamanya, ya, takutnya sampai menanggalkan dan meninggalkan agamanya, berarti dia kafir. Jadi dia kafir. Tapi kalau sampai takutnya tidak sampai meninggalkan agamanya, hanya kekhawatiran mendahulukan bisikan syaitan daripada anjuran Allah SWT dan hal-hal yang tidak bersifat meninggalkan keluar dari agama, berkurang imannya. Oleh sebab itu Allah SWT menyebutkan wa khafuni in kuntum mu'minin, takutlah kalian kepada aku kalau kalian beriman. In di sini syarat. Jadi syarat iman takut kepada Allah. Kalau tak takut kepada Allah berarti tidak beriman. Kalau sama sekali tidak takut, hilanglah iman. Tapi kalau kurang takut, berkurang iman. Dan itu akan terlihat pada pilihan kita di saat dihadapkan pada pilihan antara memilih Allah atau memilih syaitan. Antara memilih Allah dan memilih syaitan. Contohnya kaum muslimin, ketika datang Islam, surat Nabi kepada Heraklius, dia membaca surat itu dan memanggil saksi mata langsung orang yang menyaksikan Nabi SAW dari kalangan orang yang memusuhinya, tapi dari kaumnya Abu Sufyan dan rombongan dagang waktu itu. Abu Sufyan belum masuk Islam. Dipanggil oleh Heraklius, disuruh Abu Sufyan sebagai pimpinan ekspedisi di depan, dan di belakangnya adalah anggotanya, orang-orang Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy. Dan saya akan tanya Abu Sufyan ini tentang Nabi yang kalian bilang Nabi, atau yang mengatakan Nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia jawab benar, kalian anggukkan, jangan bersuara, sebab suara dicatat sama Abu Sufyan nanti kena di perjalanan. Ini dia pimpinan tertingginya, panglimanya. Cukup ngangguk atau menggeleng, Abu Sufyan tidak akan tahu, sebab dia di depan. Jelas? Ini teori Heraklius menguji kejujuran mereka. Ditanya tentang nasab Nabi, ditanya tentang sifat Nabi, kejujuran Nabi, semua ditanya karena dia sudah tahu. Karena Heraklius ini juga seorang ulama agama Nasrani. Dia jadi kaisarnya, dia juga orang berilmu. Dia baca dalam kitab suci mereka dan perjanjian lama, perjanjian baru, sifat-sifat Nabi SAW ternyata sesuai semuanya. Maka dia bilang waktu itu, andainya saya berada di tempatnya, saya yang akan saya akan pasang dan bukakan sendalnya, saya akan basuhkan kakinya. Coba yang kan dia bilang. Ya, berarti secara iman dalam hati dia sudah beriman. Cuman beliau tidak berani untuk menyatakan. Apa sebab? Apa masalahnya tadi? Takut. Dia ditakut-takuti oleh syaitan. Pada surat Nabi sudah mengatakan aslim taslam, masuk Islam kamu selamat. Ini janji Nabi SAW. Kalau dia percaya dengan apa yang ada dalam Taurat, apa yang ada dalam Injil, ini sudah terbukti. Harusnya jika dia percaya janji Nabi SAW, aslim taslam, Islamlah kamu selamat. Dan nanti kamu dapat pahala 2 kali lipat. Pahala beragama Nasrani dapat karena dia ikut Nasrani, agama Islam dia dapat. Tapi kalau tahu tidak Muslim, gara-gara kamu tidak masuk Islam, Arisiyin, itu orang-orang yang ras mereka dari orang Romawi tidak mau masuk Islam, kamu nanggung dosa mereka.
Akhirnya apa? Syaitan yukhawwifuhu, takut ditakut-takutinya. Kalau kau masuk Islam, hai Heraklius, hilang kekuasaanmu, habislah, sudah tamat riwayatmu. Akhirnya dia pilih apa yang dipilihnya? Bisikan syaitan atau ajakan Islam? Bisikan iman? Bisikan syaitan. Akhirnya dia tidak beruntung masuk Islam. Tidak beruntung masuk Islam. Ini kan antara takut yang menyebabkan dia meninggalkan Islam secara total. Ada yang tadi orang takut meninggalkan, seperti tadi dua orang tadi, dia tidak sampai keluar dari Islam, tetapi meninggalkan sesuatu yang menyebabkan cintanya kepada Allah, takutnya kepada Allah berkurang. Dia lebih takut pada manajernya daripada takut kepada Allah tabaraka wa taala. Dia lebih ingin lebih cepat melapor kepada manajernya daripada melapor kepada Rabb yang memiliki manajernya. Ini walaupun tidak sampai kepada keluar dari Islam, tetapi menyebabkan dia berkurang imannya. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala, ketika dia mengucapkan asyhadatain, dia disiksa, dipaksa, tetapi dia tidak mau, dia takut kepada Allah daripada takut siksaan Quraisy. Padahal siksaan Quraisy nyata. Siksaan Allah masih? Coba. Siksaan Quraisy sekarang nyata. Siksaan Allah baru ancaman, tapi dia lebih takut pada ancaman itu. Sebab apa? Siksa Allah lebih dahsyat daripada siksaan Quraisy. Iyonya enggak. Iyonya le tolong. Iya, kita lebih takut pada yang sekarang ini. Tapi Bilal ibn Rabah, demikian juga Ammar ibn Yasir, ayah dan ibunya, mereka karena takut kepada Allah SWT, mereka tidak mau mengucapkan kekufuran dan seterusnya. Jadi takut di sini kaum muslimin adalah ibadah. Takut kepada Allah adalah ibadah hati kita. Ya, bagaimana ibadah? Ada yang sunat, ada yang wajib. Demikian juga takut, ada yang sunat, ada yang wajib. Yang wajib adalah kalau kita meninggalkan takut pada Allah, takut kepada syaitan, keluar dari Islam. Ini lebih parah lagi. Tapi ada yang sifatnya sunat, mana yang didahulukan, takut pada Allah atau takut kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Taib. Wa dalilul khawfi qauluhu ta'ala. Dalilnya tentang bahwasanya takut itu adalah ibadah adalah firman Allah SWT surah Ali Imran ayat 175, fala takhafuhum, jangan takut pada mereka, wa khafuni, tapi takutlah kalian kepadaku, in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Ma'asyiral kiram. Wa dalilur raja, dan dalil tentang ar-raja, karena diantara ibadah hati, ibadah jantung ya, ibadah jantung hati yang termasuk harus kita berikan kepada Allah SWT, bukan kepada selainnya. Dalilnya adalah firman Allah tabaraka taala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya, ar-raja berharap. Siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya, falyamal amalan salihan, hendaklah beramal amal saleh, hendaklah mengerjakan amal saleh. Apa yang maksud dengan amal saleh? Ditanyakan kepada Imam Fudail ibn Iyadh, apa yang maksud dengan amalan salihan ya Imam? Qala aswabuhu wa akhlasuhu.
akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Apa mana aswabuhu wa akhlasuhu? Akhlasuhu ma yakunu khalisan lillah. Ikhlas yaitu semata-mata karena Allah. Aswabuhu makana ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan paling benar itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal amala la yakunu sawaban hatta yakuna ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa la yakunu khalisan hatta yakuna lillahi tabaraka wa ta'ala wahdah. Amal itu tak mungkin benar kecuali di atas sunnah Rasulullah SAW, dan tak mungkin ikhlas kecuali dikerjakan hanya karena Allah. Kalau bercampur dia tak akan ikhlas. Kalau bercampur dia tidak akan ikhlas. Sebagaimana kalau bercampur dengan petunjuk selain petunjuk Nabi juga tidak akan benar. Tidak akan benar. Yang benar itu adalah yang murni mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa raja di sini dikatakan sebagai ibadah? Ya. Karena Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan lawan daripadanya wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Dan jangan menyekutukan Rabbnya dengan seorang pun dalam beribadah. Apa ibadahnya tadi? Ar-raja, berharap. Jadi jangan masuk di dalamnya berharap kepada selain Allah tabaraka wa taala, tapi berharap bertemu Allah. Nah, kalau dalam praktek nyata seperti Abu Talib, dia ketika akan meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepadanya, ya am, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Kenapa tinggal mengucapkan? Kenapa Abu Talib tinggal mengucapkan? Syekh, karena dia sudah membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatinya sudah bersama Nabi. Pembelaannya sudah bersama Nabi. Tinggal lagi melafazkan. Dan dia kalau melafazkan konsekuensinya sudah ada, sama dengan ada kawan tugas di Jepang, di Jepang tugas. Orang Jepang tu tinggal mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu konyol ibadah-ibadah mahdhus suraga dalu berdakwahnya. Apa sebab? Kejujurannya, kepeduliannya, kebersihannya, ketertibannya dan sebagainya. Yang harusnya orang Islam yang seperti itu. Harusnya orang Islam. Nampak barang orang di depan rumahnya, kalau tidak diserahkan takkan diambil orang. Kalau awak tajulu sekene tang tambahnya lah benteng-benteng. Itu masalah. Orang Islam. Terus itu walaupun la ilaha illallah beribu kali baca tahu, prakteknya, aplikasinya tidak nyata. Kalau mereka tidak. Kalau amunnya ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad, copet surga agaknya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi banyak dari akhlak Islam itu diambil oleh orang lain. Awak tinggal lafaz sama awak lah. Lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, isi amya dia orang tinggal kosong dah awak. Tinggal kosong, tapi kosong tu pantiang saya. Kosong tu pantiang. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Abu Talib diberikan harapan oleh Nabi bertemu dengan Allah dalam keadaan diridai. Qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda rabbi. Kalimat yang saya jadi alasan untuk memberikan syafaat kepadamu pada hari kiamat di sisi Rabbku. Tapi digoda-goda oleh syaitan. Wainya ndak takut ndak bosu Abdul Muttalib. Jadi dia takut ndak bertemu dengan dayahnya Abdul Muttalib. Akhirnya apa? Akhirnya beliau meninggal dalam bal ala millati Abdul Muttalib. Tak mau. Jadi harapannya kepada Allah lemah
tapi harapannya kepada selain Allah kuat. Akhirnya apa? Dia berikan harapan itu kepada selain Allah, akhirnya mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan kafir. Nasallallahu alaihi afiyah. Tetapi ada yang beruntung yang mendapatkan harapan itu, seperti anak seorang Yahudi yang bekerja jadi upahan di kepada Nabi SAW. Ketika dia sakit dijenguk oleh Nabi, dan Nabi katakan juga, ya, qul la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah taslam. Ucapkanlah la ilaha illallah muhammadur rasulullah, kamu selamat. Dia lihat ke ayahnya, bawa corayanya. Akhirnya ayahnya beri ngangguk, ajib Abul Qasim, ikuti apa yang dikatakan oleh Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diikuti kemudian dia wafat, Nabi sangat bergembira, berseri-seri wajah Nabi dan mengucapkan alhamdulillahilladzi najjahu Allahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dengan dakwahku dari api neraka. Jadi dia ada harapan bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini bisikan-bisikan syaitan yang membuat kita bercampur antara keinginan berjumpa dengan Allah atau ingin bertemu dengan syaitan. Ini yang masalah. Makanya kaum muslimin dan muslimat, Allah jadikan lawan daripada raja kepada Allah dengan syirik kepada Allah tabaraka wa taala. Sesungguhnya memberikan harapan, ya, berharap kepada selain Allah pada sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah adalah suatu kesyirikan. Oleh sebab itu maka ar-raja adalah salah satu daripada rukun ibadah. Jadi para ulama menyimpulkan bahwa setiap ibadah itu tidak lepas dari 3 minimal. Yang pertama al-mahabbah, dihias dengan cinta. Yang kedua ar-raja, yang ketiga ada al-khauf. Nah, jadi kita melaksanakan ibadah itu sebagai aplikasi cinta pada Allah. Yang kedua dengan harapan ibadah ini mempertemukan kita dengan Allah, dan takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Oleh sebab itu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sampai dia beribadah kepada Allah di samping berharap kepada Allah, berharap kepada selain Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana kemarin dulu orang berdoa berharap pada Allah tapi berharap juga kepada selain Allah. Tidak, seorang mukmin tidak berharap, tidak berdoa kecuali kepada Allah tabaraka wa taala. Oleh sebab itu jangan mendekat-dekat kepada wasail, jalan-jalan menuju kesyirikan. Baik kesyirikan dalam berdoa, kesyirikan dalam berharap, kesyirikan dalam takut. Baiklah kaum muslimin, kan banyak sudah azan pula ya. Kita dengarkan azan dulu, lalu kita sambung sedikit insyaallah taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن أشهد أن محمدا
dulu. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Salatul Qamar. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian di antara jenis ibadah yang disebutkan oleh penulis sebelumnya adalah at-tawakkulu 'ala Allah, yaitu bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala. At-tawakkulu dalam bahasa Arab asli maknanya adalah al-i'timad. Al-i'timad wal iktifa wal istislamu lillahi tabaraka wa ta'ala wa izharul ajz, dan yaitu tunduk, menyerah, mengandalkan sepenuhnya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini masuk dalam bagian ibadah, masuk ibadah karena ketergantungan hati kita dalam suatu keberhasilan, tujuan dan kerja kita hanya mengandalkan Allah tabaraka wa taala, tidak mengandalkan selainnya. Dan Allah cukup bagi kita untuk keselamatan tersebut. Allah cukup bagi kita untuk keselamatan tersebut. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 23 dan dalam surah At-Talaq ayat 3 dan di dalam ayat-ayat yang banyak tentang tawakal ini. Qala subhanahu wa ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah sajalah kalian tawakal kalau kalian beriman. Kembali seperti tadi, kalau kalian beriman tawakalnya kepada Allah. Kalau kalian tidak beriman, tidak tawakal kepada Allah, tawakal kepada yang lain. Jadi mengandalkan keberhasilan, menyandarkan keberhasilan kita kepada sebab-sebab yang bersifat duniawi dan makhluk adalah merusak tawakal kita pada Allah tabaraka wa taala. Oleh sebab itu, orang yang menyandarkan keberhasilannya kepada selain Allah selalu berujung kecewa. Sedangkan orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan selalu berbahagia. Kenapa? Karena kalau insya Allah, kalau menghendaki terjadi, wa insya Allah, kalau Allah menghendaki tidak terjadi. Itulah mana tawakal kepada Allah. Kalau aplikasinya, kan kita juga disuruh tawakal itu bukan maknanya tidak melaksanakan apa-apa, tidak. Nabi menggambarkan tawakal itu dengan gambaran yang jelas.
"Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Kalau kalian benar-benar tawakal kepada Allah, sungguh-sungguh tawakal kepada Allah, la razaqakum kama yarzuqut thair. Pasti Allah beri kalian rezeki seperti Allah beri rezeki pada burung. Nah, burung apa yang dia lakukan? Nah, burung jago pagi basiwe, bersiul sambil tiduran. Nah, apa kata Allah SWT? Kata Nabi SAW, taghdu khimasan. Dia bangun pagi-pagi. Ini kalau lambe-lambe jago tidak tawakal. Nah, jadi bangun pagi-pagi. Subhanallah. Jadi memang wajib bangun pagi kita. Ya, tidak sunat-sunat, wajib bangun pagi-pagi. Taghdu khimasan. Mereka berangkat pagi-pagi, berarti bukan menunggu di sarangnya, keluar dari sarangnya. Kalau kita keluar dari rumah, ya, kalau kita keluar rumah pertama ke masjid kan, karena masjidlah tempat yang terbaik bagi seorang muslim. Rezekinya di situ bermula. Rezeki yang pertama iman, Islam, ibadah kepada Allah, itu rezeki yang luar biasa. Lebih dari kan dua rakaat salat sunat subuh kan lebih baik daripada dunia dan sini. Rezeki luar biasa, rezeki yang luar biasa ini. Makanya tidak bangun pagi kita kalau mau tawakal. Taghdu khimasan, keluar pagi-pagi, wa taruhu bitana, pulangnya sore pula, bukan tengah hari. Pulangnya sore, tiba-tiba pulang sorenya sudah kenyang. Jadi rupanya Nabi mengajar kita kalau nak tawakal mesti bekerja. Terus kerja yang menjamin? Tidak. Jadi para ulama menyebutkan kalau kalian bekerja itu jadikan seolah-olah pekerjaan itulah yang menghasilkan. Tetapi di saat kita sudah bekerja, bukan itu yang menghasilkan. Artinya apa? Kalau kita mengatakan bahwa kerja ini kalau baik hasilnya baik, tentu kita akan profesional. Seorang penuntut ilmu, saya akan berhasil kalau saya benar-benar profesional di ilmu ini. Maka di saat itu dia akan belajar sesungguhnya dengan sebaik-baik jalan yang bisa dia lakukan. Tetapi untuk mencapai tujuan tadi, dia tidak bersandarkan pada kemampuannya tadi. Dia lebih bersandar kepada apa yang Allah takdirkan baginya. Itulah yang tawakal itu, bukan tidak profesional. Lakukan sebab. Ditanyakan ke Nabi SAW, apakah kita tidak bekerja? Iya, harus bekerja. Tapi bukankah sudah ditakdirkan? Kita tidak tahu apa ini yang takdirkan untuk kita. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Gambaran konkret dari tawakal itu, ada seorang muda, ya, ketika belajarnya Masya Allah dia profesional, belajar profesional. Ketika mencari kerja, dia tidak mengandalkan profesionalismenya tadi, mengandalkan apa yang Allah tentukan untuknya. Ada beberapa kisah nyata yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Tayyar dalam kitabnya, seorang dokter di rumah sakit spesialis di Riyadh. Di antaranya ada seorang pemuda dari Aljazair, seorang pemuda tamat kuliah pariwisata. Pariwisata di mana kau jawab so? Di hotel kan itu. Kalau tidak jadi manajer dan sebagainya di hotel, atau jadi pelayan lah, dimulai dari pelayan di hotel kan. Dalam kondisi ketika Aljazair kan pernah perang kacau dan politiknya kan, ketika partai Islam menang dikacau oleh negara barat. Ini kalau Islam menang tidak akan aman negeri itu, karena orang barat tak melepasnya, dikacau oleh Prancis. Akhirnya terjadi keadaan yang tidak menentu, sering terjadi pembunuhan, dia hijrah ke Inggris.
Sampai di Inggris dia melamar kerjaan di sebuah hotel berbintang. Lalu semua tahapan yang harus diikuti dia lulus dengan excellent karena dia profesional memang. Tinggal lagu saya tes yang mengharuskan dia menunjukkan identitas muslimnya. Ini kan di sini tawakal itu sih. Ya, di sini tawakal. Kemudian masuk juga takut kepada Allah SWT, berharap pada Allah SWT. Apa tes yang ini kan oleh manajer personalianya? Kamu ini tinggal satu tahapan lagi. Malam minggu besok kamu melayani tamu di bar. Kalau bar apa sih? Apa nama masuk? Cito-cito uangnya lah. Cito-cito uang. Dan lalu pada masuk lah. Cito-cito uang minimal minuman keras. Sudah boleh? Hah? Ada tino ke? Nggak boleh kan? Baik. Nah di sini kan yang namanya jadi pelayan, ya antum tidak bisa nolak apa-apa. Ambil rokok, rokok. Ambil minyak wangi, apa nombor? Nombor mabuk apa nombor? Minyak wangi. Aqua mabuk. Nah, minuman keras, awak. Pokoknya semuanya kita yang lakukan. Nah di sini dia katakan dengan tegas, dia katakan I am a Muslim. Saya ini seorang Muslim. Agama saya melarang saya melakukan itu. Kalau tidak dia tawakal ke Allah Ta'ala, tolongnya gue. Hah? Tidak ada. Pasti kita bilang nanti tengok ke kanan, tidak ada orang awak beranja. Pasti itu, tidak ada orang kampung awak dah. Kan itu, sudah itu kalau tidak ada orang kampung aman kan? Yang kedua, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Ya soalnya jadi manajer suat dan ubah gini apa caranya? Awak di kampung tidak aman. Siko payah duit. Akhirnya dia harus milih. Dia pilih Allah SWT. Saya Muslim, tidak mungkin melakukan itu. Kemudian ternyata ada pariwisata yang tanpa seks, yang tanpa minuman keras, yang tanpa campur baur. Kita aja yang tidak belajar itu di sini. Dia belajar itu ya enggak? Yang tanpa pergaulan bebas. Jadi sebenarnya pariwisata itu tidak bertentangan, kecuali kita yang merusak sendiri. Asal nomo pariwisata gawat mesti dosa, itu masalahnya. Ya, kalau tidak dosa berarti tidak pariwisata. Akhirnya seolah-olah kita fobi dengan yang namanya pariwisata. Harus seks, harus minuman keras, harus narkoba, harus ini, harus pergaulan bebas laki-laki perempuan. Padahal bisa diatur oleh yang mau mengatur. Bisa dipisahkan mana tempat laki-laki, mana tempat perempuan. Tidak kasih dosanya, kan ada orang datangnya. Itu syaitan yuhawwifu awliya. Syaitan yang nakut-nakuti. Tidak akan datang masuk kalau buat macam itu. Subhanallah, saya yang saksikan sendiri. Ya, tempat yang dipisahkan, ya orang sampai antri nak masuk. Ya, 2 jam antri nunggu tiket masuk. Di rumah makan yang dipisahkan laki-laki dan perempuan, yang berkeluarga dengan yang bukan. 2 jam antri ke. Sudah isa lah naik lah ngalang ke. Alunnya dapat panggilan masuk, tetap jam tunggu. Jadi syaitan yukhawwifu awliya. Semakin takut kita pada syaitan, semakin banyak kita bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, semakin kurang iman, maka mulailah orang takut tidak mengikuti cara-cara syaitan tadi. Negara-negara sekarang sudah mulai juga lemah, karena sudah mulai kita menakuti takut pada syaitan. Ketika dulu ulamanya banyak, ya orang-orang rata-rata didikan ulama takut pada Allah. Sekarang sudah banyak pula orang yang takut pada syaitan. Beko tidak laku pariwisata kita kalau tidak dibuka keran-keran kebebasan.
Banyak pula orang yang sudah memulai kerusakan-kerusakan itu. Semoga Allah SWT mengembalikan orang baik-baik dan menjauhkan orang yang tidak baik. Masyaallah. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata saya mendapatkan jawaban seperti itu. Manajernya langsung berdiri dan memeluk sang pemuda ini. Orang seperti Anda yang sedang kami cari. Sebab orang yang istiqamah memegang agamanya pasti jujur dan amanah. Jangan dibalik. Asal rajin kamu haji sukun cilok terompa itu tidak masuk. Ya. Jadi orang baru itu tahu rupanya yang istiqamah beragama mesti amanah. Yang kedua, kami lah terpayang ngurus karyawan kalau lah masuk ke topik-topik macam itu mabuk lawik malam pulang otomatis suagi terlambat masuk kerja. Wah mabuk tu apa hukum? Makanya gini kalau ada buat salah sabunnya mabuk. Sabun mabuk atau gila bebas dari tuntutan hukum. Kalau tak ada tuntutan hukum dan gila dan dia. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jelas ya. Jadi tawakal itu menyerah kepada Allah hasilnya. Kita bekerja profesional, berusaha secara baik, hasilnya semata-mata ketentuan Allah. Itulah yang mana tawakal. Tapi kalau enggak asal dapat je pasti boleh je enggak. Itu bukan tawakal, itu namanya tawakal. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, tawakal ini masuk dari bagian ibadah yang kalau kita berikan pada selalu merusak iman kita. Kembali juga semakin jauh kita tak mengandalkan orang, manusia, pejabat dan sebagainya, sejauh itu pula iman kita hilang. Semoga Allah SWT jadikan kita hanya tawakal kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, kepada Allah sajalah kalian bertawakal kalau kalian beriman. Wa qala wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah cukup baginya. Allah cukup baginya. Banyak sekali para nabi kita khususnya sallallahu alaihi wasallam ditakut-takuti oleh syaitan. Innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang semua sudah bersekongkol nak melenyapkan kalian. Ya sekutu Arab dan perang Ahzab. Tapi mereka ketika mendengar itu qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami. Memang kami ini akan dihadapi oleh banyak orang. Akan dihadapi oleh banyak atau menghadapi banyak orang. Karena kebenaran itu banyak itu sekali. Kebenaran itu banyak atau sedikit? Sedikit. Satu jalan kebenaran. Jalan kesesatan ramai tak? Jalan kesesatan ramai. Bahkan dalam tubuh umat Islam sendiri Nabi katakan yang sesat lebih banyak daripada yang menyimpang, lebih banyak daripada yang tidak menyimpang. Berapa umat Islam terpecah? 73. Berapa golongan yang masuk surga? 72. Hah? Satu. Iya kan? Satu. Kecuali satu. 72 berpotensi masuk neraka. Weh, jangan salah paham dan tidak sedang menghukum tuntun masuk neraka dah. Hanya menyampaikan peringatan Nabi SAW. Kita hanya mempublish bukan memvonis. Ya. Kalau merasa menyimpang dari jalan Nabi dan para sahabat, cepat balik saja. Jangan dipikirkan ini gara-gara Ustaz Dasman saya masuk neraka. Enggak, itu bukan urusan saya. Jelas, ini kadang-kadang kalau sabu itu dia lah masuk surga neraka lah wak dia masuk surganya. Enggak. Kita enggak bisa menghukum orang masuk surga masuk neraka. Tetapi kita disuruh oleh Allah dan Rasul mengingatkan orang jangan tempuh jalan ini. Tempuh jalan ini. Ya. Jadi jalan Nabi jelas terang benderang. Ikuti itu dan bila sudah merasa keluar daripadanya cepat-cepat kembali. Allah suka kita kembali. Nah, Allah suka kita kembali. Jadi jangan pakai alasan tanggung-tanggung bahasa cak tinggalam. Nah,
Ya, kita lebih baik tanggung-tanggung basah daripada basah beneran. Kalau basah sedikit mudah dikeringkan, tapi kalau basah kuyup payah koyang. Tak diungkai, disabun. Ya enggak, tapi kalau kono tampi ya, kan sana ngayangnya, buka kipi angin selesai, tapi coba basah kuyup boleh salat dalam kah? Hah? Kalau ada orang basah baju sodo, boleh salat sama Jawa sih kah? Kok boleh pun ewang apa tu apa sejadah, apa jentis sejadah solat ni kan? Lah kena apa enggak kena sortir. Tapi kalau bahasa sekenek dia uduk tadi, boleh salatnya? Itu besok. Jadi kalau bahasa sekenek jangan tanggung-tanggung basah. Biarlah bahasa sekenek pada bahasa biaya. Nah, balik kembali dan dikeringkan daripada kekeliruan dan kesesatan. Dan sekali lagi kita bukan sedang menghukum orang, tetapi kita sedang memperingatkan kita dan orang lain bahwa jalan yang sah itu hanya satu. Jalan yang tidak sah itu banyak. Jalan yang legal itu satu, yang ilegal banyak. Oleh sebab itu carilah yang legal. Yang legal jelas, yaitu man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang yang beragamanya seperti saya dan sahabat saya hari ini beragama. Nah, kita pelajari bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya mereka yang dilaksanakan oleh mereka di zaman Nabi SAW. Kita buat pula seperti itu, jangan ditambah, jangan dimodifikasi, dan jangan pula dilakukan kreasi, karena menambah sama dengan mengurangi. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Sekiranya tidak ada yang perlu ditanyakan, kan jauh oleh saudara. Alhamdulillah, ini memang cadik-cadik sih kan. Tidak ada pertanyaan. Terima kasih dan mohon maaf. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.